Rasul tidak pernah marah dengan hal-hal yang bersifat manusiawi. Karena itu, maka ketika ada hal yang tidak mengenakan kita dari anggota keluarga kita, dari tetangga kita, teman sejawat kita, sesama jamaah masjid, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Tetapi ingat, selama itu urusan pribadi, maafkan. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat, tidak disebutkan namanya, Rasul sedang berada di hadapan para sahabat di dalam masjid. Beliau menceritakan satu di antara sahabat yang kumpul itu adalah Abdullah bin Umar. Rasul mengatakan, akan datang kepadamu seorang penghuni sorga. Maka para sahabat itu kemudian celangak-celinguk, ini siapa nih yang datang? Yang datang ternyata seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak populer, bukan contoh yang selebgram atau selebriti. Kemudian mereka bertanya, Rasul, inikah orangnya? Nabi mengatakan, ya, dia orangnya. Hari kedua Rasul mengatakan yang sama, akan datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni sorga. Hari ketiga mengatakan hal yang sama, dan ternyata 3 hari itu laki-laki itu yang datang. Maka Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu penasaran, ini keistimewaan laki-laki ini apa? Dia datang, ya fulan, aku sedang berselisih dengan ayahku, dan aku bersumpah tidak pulang selama 3 malam. Jika engkau mengizinkan aku menginap di rumahmu, itu adalah kemuliaan bagiku. Laki-laki itu mengatakan, silahkan, engkau bisa menginap di rumahku 3 malam. 3 malam itu karena waktu bertamu. Jadi kalau bertamu itu 3 hari 3 malam. Selesai 3 hari 3 malam, selesai dia sebagai tamu, gitu ya. Dalam pengertian tidak dituntut untuk dimuliakan, ya perlakukan biasa saja kalau lewat 3 hari 3 malam. Jadi batasannya itu 3 hari 3 malam. Kenapa? Dia ingin melihat apa yang diperbuat laki-laki itu di rumahnya. Malam pertama, kok tidak ada yang istimewa? Dia tidur, kemudian menjelang subuh bangun, sholat ringan, ke masjid, balik lagi ke rumahnya, jalani kegiatan sehari-harinya. 3 hari itu dia melakukan hal yang serupa. Karena itu dia kemudian terus terang, sesungguhnya apa yang membuat aku menginap di rumahmu bukan karena perselisihanku dengan ayahku. Itu tidak terjadi. Hanya karena aku dengar Rasulullah 3 hari berturut-turut menyebutkan akan datang kepada kalian seorang penghuni sorga. Dan ternyata di 3 hari itu engkau yang datang. Kami konfirmasi kepada Rasul bahwa ternyata benar engkau merupakan orang penghuni sorga. Dia mengatakan, seperti yang kau lihat, tidak ada sesuatu yang istimewa yang aku lakukan. Hanya saja ketika menjelang tidur, aku bebaskan setiap ketidakenakanku terhadap sesama manusia. Subhanallah. Jadi dia mikir nih, dari mulai bangun tidur, ya berhubungan dengan siapa saja, si fulan, sampai tidur lagi. Semuanya itu dimuhasabah, semuanya itu dipikirkan. Kalau ada sikap orang yang tidak mengenakan untuknya, maka dia bebaskan. Nah itu, ternyata kemampuan membebaskan perasaan tidak enak dari orang lain terhadap dirinya, itu yang merupakan jaminan bahwa dia adalah penghuni surga. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jamaah Masjid Al-Fath yang saya muliakan, jazakumullah khairan Pak Ketua DKM atas kesempatan ini, yang merupakan kebahagiaan bagi saya di pagi hari ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak semua di masjid yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya. Kita akan membicarakan tentang bagian dari penghayatan kita tentang keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kewajiban kita untuk menjadikannya sebagai qudwah, sebagai panutan di dalam segala aspek kehidupan kita. Wabil khusus di pagi hari ini topik yang diminta kepada saya adalah topik tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam beragama, berbangsa dan bernegara di zaman fitnah. Ini topik yang keren, topik yang berkelas itu ya. Biasanya bagaimana kita menjadikan Nabi sebagai teladan dalam kehidupan rumah tangga. Ini berbangsa dan bernegara ya. Karena itu meskipun tentu ya topik ini sangat besar, tapi berbicara tentu saja sesuai dengan slotnya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya siapkan itu bisa disampaikan keseluruhannya, tetapi seandainya pun sebagian ya kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menelaah lebih lanjut mengenai kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan ini sebagai qudwah dalam segala persoalan hidup kita. Yang pertama, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan di dalam beragama. Persoalan yang paling mendasar dari keharusan kita untuk memiliki pola dalam beragama kita adalah sifatnya yang moderat. Karena kerumitan-kerumitan di dalam hidup itu hanya bisa disiasati dengan baik kalau kita menjadi seorang muslim yang moderat. Kerumitan itu justru karena absennya moderatisme di dalam hidup kita. Ya. Hadirin rahimakumullah, apa yang disebut dengan moderat? Moderat itu seimbang. Seimbang antara dua tuntutan yang banyak orang tidak bisa memadukannya. Tuntutan dunia, tuntutan akhirat. Banyak orang yang terjebak pada salah satunya. Cenderung pada dunia, ini yang paling umum, sehingga lupa dengan akhirat. Maka segala kesulitan di dalam hidup ini terjadi karena betapapun ketika kita ngejar dunia, setiap waktu ngejar dunia, suntuk juga, capek juga, hingga pada akhirnya terjebak dalam berbagai persoalan. Persoalan kejiwaan, persoalan hubungan dengan keluarga, persoalan hubungan dengan masyarakat. Semuanya terjadi. Kenapa? Karena tidak dapat memadukan antara dua tuntutan itu. Tetapi ketika kita dapat memadukan antara dunia dan akhirat kita, indah hidup itu. Ada kalanya kita sibuk dengan bekerja, tetapi juga kita imbangi kesibukan itu dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja, iya, tetapi selama kita bekerja, kita jadikan kerja kita sebagai ibadah kita kepada Allah. Kita memang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan cara bagaimana kita mendapatkan uang. Tetapi di sela-sela itu pula kita memiliki hati yang selalu nyantel, selalu berhubungan dengan Allah, dengan zikir-zikir kita. Dikit-dikit bismillah, dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit subhanallah, dikit-dikit Allahu Akbar.
itu adalah kalimah-kalimah yang boleh jadi sederhana tetapi bisa membuat kita terkait hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara itulah maka kita akan terus bisa memadukan dunia dan akhirat kita. Ketika pola hidup kita seperti itu, ada panggilan adzan, tidak akan sulit kita sejenak meninggalkan pekerjaan kita untuk berangkat ke masjid, sholat berjamaah dengan baik. Setelah sholat berjamaah selesai, kita kembali menjalani pekerjaan kita. Ini adalah orang yang moderat. Ya. Nah, karena itu maka hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan innallaha lam yab'atsni muta'annitan, mu'annitan wala muta'annitan. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai orang yang memberatkan dan menyusahkan. Jadi agama ini tidak menyusahkan. Siapa yang mengatakan dikit-dikit haram, dikit-dikit haram? Tidak. Yang halal itu jauh-jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Betapa banyak makanan yang dihalalkan. Yang diharamkan itu hanya daging babi, minum khamar, disebutkan di dalam beberapa ayat saja. Sedikit yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada selalu di mana kita mendapatkan ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang menjadi alternatif dari apa yang seharusnya kita perbuat ketika ketentuan dasar itu tidak dapat kita kerjakan. Orang melakukan safar, perjalanan jauh, tidak selalu bahwa dia dapat melaksanakan sholat 5 waktu itu tepat pada waktunya. Maka dia bisa menjamaknya. Duhur, asar dijamak, maghrib, isya dijamak. Bahkan dia dapat mengqashar yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sudah dijamak, diqashar pula. Baik ketika kita harus melaksanakan sholat 5 waktu itu tepat pada waktunya, maupun ketika karena alasan tertentu kita bisa menjamak dan mengqashar sholat. Dua-duanya juga adalah ajaran agama kita. Jadi tidak menyusahkan agama ini. Selalu ada alternatif, selalu ada pilihan. Dan karena itu maka jangan tutup perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu. Karena itulah yang akan membuat kita punya banyak pilihan. Safar itu dalam mazhab Imam Syafi'i itu 85 km perjalanannya. Tetapi seringkali kita melakukan perjalanan di Jakarta, boleh jadi di luar musim pandemi, hanya beberapa belas kilo saja, tetapi mengharuskan perjalanan itu ditempuh dalam berjam-jam. Terkadang waktu maghrib itu bablas. Kenapa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa kita melaksanakan sholat maghrib tepat pada waktunya. Karena itu maka para ulama kita sudah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 85 km, bahkan ada yang mengatakan 4,5 km pun kita sesungguhnya sudah bisa melaksanakan jamak ketika sholat kita tidak dapat dilakukan sesuai dengan waktunya. Itu semua adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat siapa yang kita rujuk sah, itu sebagai salah satu dari pendapat di dalam agama ini. Agama ini tidak memberatkan, tidak menyusahkan. Karena itu maka dia mengutusku, walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Dia mengutusku sebagai guru dan pemberi kemudahan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, hadirin rahimakumullah, guru ini kata kunci. Karena guru tidak akan menyikapi kesalahan orang lain dengan memponisnya sebagai penghuni neraka. Tidak. Seorang ayah ketika mendidik anak untuk bisa konsisten menjalankan ajaran agama ini,
lentur sekali. Kadang dia diberikan toleransi, kadang dikerasin, tetapi kerasnya itu mendidik. Ya. Nah, ayo kita pergi ke masjid. Dia ngelawan, loh Pak, saya lagi sibuk. Sibuk apa nak? Sibuk main game. Ya. Apakah patut kesibukan main gamenya kemudian menghalangi dia untuk berangkat ke masjid? Tergantung usianya. Kalau usia 14 tahun, dia sibuk main game tidak berangkat ke masjid, tidak patut dia. Tapi kalau misalnya, ini sekedar contoh saja, usia 4 tahun, ya terkadang itu toleransi itu perlu diberikan. Nah, jadi ada tarik ulurnya ketika kita mendidik anak-anak kita. Nah, demikian pula ketika kita menyikapi orang lain. Terkadang ada orang lain sudah pada berangkat ke masjid, ini sedang santai-santai saja, ngopi gitu ya. Dibilangin, Pak ke masjid yuk. Apaan nih nggak ngopi gitu. Kan tidak harus kemudian dia dijas, dihukumi, wah sudah dia penghuni neraka. Kan tidak begitu. Mungkin hidayah belum masuk siang ini. Mudah-mudahan kelak asar, waktu asar dia tergerak hatinya untuk berangkat ke masjid. Mu'alliman Rasul itu, ya. Hadirin rahimakumullah, agama ini diturunkan sebagai panduan yang bisa membuat kita moderat, seimbang di dalam menjalankan seluruh kewajiban kita. Demikian seluruh para sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang moderat. Di dalam Sunan Ad-Darimi, Umar bin Ishaq mengatakan, aku tidak mendapatkan kaum yang perjalanan hidupnya lebih simpel dan paling jauh dari ekstremisme dibandingkan dengan mereka para sahabat. Apa yang disebut dengan ekstremisme? Segala jangan. Kalau tidak begini berarti sudah keluar dari Islam. Nah, itu ekstremisme. Ya. Seorang sahabat melaksanakan sholat. Ini cerita tentang peperangan melawan Khawarij di Nahrawan. Dia membawa keledai sebagai kendaraan untuk berangkat, untuk pulang. Di dalam sholatnya, keledai itu pergi karena mungkin talinya lepas. Maka dia kemudian membuntutinya untuk kemudian mengambil keledainya kembali, kemudian dia ikat dan baru dia kembali melakukan sholatnya. Seorang Khawarij mengatakan, tuh lihat, orang yang telah dihinakan oleh Allah, dia mendahulukan dunianya daripada agamanya. Mendengar kata-kata itu, dia mengatakan, demi Allah, aku lama menyertai Rasulullah SAW, dan tidak pernah Rasulullah itu mengkontradiksikan antara tuntutan agama dengan tuntutan hidupnya. Kalau ada seseorang sedang melaksanakan sholat, kemudian ada anak yang jatuh dan jatuhnya itu berat, perlu ditolong. Apakah dia melanjutkan sholatnya mengabaikan anak yang sedang jatuh itu, atau menyelamatkan anak dulu untuk kemudian dia melanjutkan sholatnya? Dia tolong anak itu. Kenapa? Ini adalah hubungan manusiawi. Hubungan manusiawi itu dibangun di atas kesaklekan, dalam pengertian ia ditunaikan hak dan kewajibannya. Hubungan dengan Allah itu dibangun di atas toleransi. Allah berikan toleransi, sudah. Karena ini keperluan yang mendesak, tolong dulu anak yang jatuh itu. Hubungan denganku bisa engkau lanjutkan setelah engkau selesai membantu menolong anak itu yang jatuh. Nah, demikian sahabat itu dididik oleh Rasulullah SAW. Karena itu dia mengatakan, saya jauh, rumah saya jauh,
Seandainya saya biarkan keledai itu pergi dan tidak tahu akan kemana saya mencarinya, maka satu, saya kehilangan kendaraan saya. Yang kedua, saya hanya akan bisa sampai di rumah saya itu sudah sangat larut malam karena perjalanan berjalan kaki yang jauh. Maka beliau mengambil dulu keledainya untuk kemudian beliau ikat, baru beliau kemudian melanjutkan ibadah sholatnya. Itu adalah sikap yang moderat di dalam beribadah ini. Tuntutan dengan manusia, tuntutan dengan Allah tidak harus dikontradiksikan. Mana yang paling mendesak, tunaikan itu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ya, para sahabat adalah orang yang sangat moderat. Nabi SAW adalah Nabi Rahmah. Subhanallah. Beliau adalah rahmatun muhda, kado terindah yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama ana rahmatun muhda. Aku hanyalah rahmat yang dihadiahkan. Jadi apa hadiah Allah kepada kita yang paling besar, yang paling indah adalah terlahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan, seandainya kita tidak mendapatkan hidayah Islam, apa yang akan terjadi dengan kita? Wallahu a'lam. Boleh jadi umat di negeri kita ini yang dicarinya ketika ada hajat, ketika ada keperluan, ketika ada hal-hal yang mendesak untuk dipanjatkan, maka yang disiapkan adalah bakakak ayam, buah-buahan, bikin tumpeng, dan dicarinya pohon beringin yang besar. Bisa dibayangkan kalau kita hidup di Depok harus mencari pohon beringin yang besar, kira-kira harus kemana kita pergi? Untuk kita meminta sesuatu dari yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan mudarat. Tetapi Allah berikan hidayah kepada kita. Dengan Islam yang dibawa oleh Rasul ini, hubungan antara kita dengan Allah itu terbuka 24 jam. Tidak ada sekat. Tidak selalu harus di masjid ketika kita berdoa. Tidak selalu harus melewati orang-orang pintar ketika kita berdoa. Kita ambil wudhu. Kita sholat 2 rakaat. Kemudian kita angkat kedua tangan kita. Kita menangis sejadi-jadinya ketika kita menyampaikan apa yang menjadi persoalan yang terjadi dengan kita. Maka Allah Maha mendengar. Boleh jadi dengan keseriusan kita berdoa, Allah memberikan, mengistijabah apa yang menjadi harapan-harapan dan hajat kita. Kenapa bisa begitu simpel hidup ini? Karena Rasul telah dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Kita mengerti tentang halal dan haram, alhamdulillah. Kita mengerti tentang apa yang wajib kita tunaikan dan apa yang haram untuk dilakukan. Kita mengerti ketaatan dan kita mengerti tentang dosa. Alhamdulillah, semua ini adalah berkat hadiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang sikap. Bagaimana agar kita memiliki sikap yang toleran, sikap yang tidak mudah marah ketika berhubungan dengan persoalan-persoalan pribadi kita. Wallahi, man taqama li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qattun. Demi Allah, tidak pernah Rasul itu marah berkenaan dengan masalah pribadinya. Dia sedang berjalan, Rasul sedang berjalan. Dari belakang ada seorang badui.
Serban yang sedang dililitkan oleh Rasul di lehernya itu ditarik oleh seorang Badui itu, dan kemudian dia memintanya, berikan kepadaku apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Para sahabat itu menyebutkan itu ada warna merah, leher Rasul itu sampai merah karena selendangnya itu ditarik. Dan orang Badui terkenal dengan kasarnya, meskipun mereka juga terkenal dengan kejujurannya. Ditarik. Sesuatu yang tidak terbayang itu terjadi dengan sahabat-sahabat yang telah dibina oleh Rasulullah SAW. Sahabat itu ketika ada di majelis Rasul, wa ka'annama fi ru'usihim at-thair, kata sahabat, seolah-olah di kepala mereka itu ada seekor burung. Mereka tidak berani berbisik, tidak berani bercanda, khusyuk ketika mereka berada di majelis Rasulullah SAW, apalagi ketika berhadapan dengan Allah. Tapi Badui itu, selendang Rasul dililit. Apakah Rasul marah? Tidak. Rasul tersenyum. Dan kemudian beliau berikan, silahkan, ini untukmu. Setelah perang Hunain, Safwan meminta kepada Rasul apa yang menjadi jatahnya dari perang Hunain, dan ghanimah itu luar biasa banyaknya. Maka Rasul berikan untuk dia kambing 1 lembah. Bayangkan, 1 lembah kambing. Maksudnya adalah kambing yang sangat banyak, yang ketika berada di 1 lembah, seolah-olah lembah itu tertutup oleh kambing itu. Dia kembali ke kaumnya, wahai sekalian manusia, aku datang dari manusia terbaik. Dia tidak takut miskin, dan dia telah berikan kepadaku 1 lembah kambing. Subhanallah. Kenapa? Rasul melihat ini adalah simpul dari dakwahnya. Karena itu apa yang menjadi kehendaknya Rasul berikan. Meskipun kemudian Rasul harus meminta maaf kepada sahabat-sahabat Ansor ketika mereka tidak mendapatkan jatah. Kenapa? Rasul tahu bahwa kecintaan mereka kepada Islam, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menutupi apa yang menjadi hal-hal yang bersifat duniawi itu. Rasul tidak pernah marah dengan hal-hal yang bersifat manusiawi. Karena itu, maka ketika ada hal yang tidak mengenakan kita dari anggota keluarga kita, dari tetangga kita, teman sejawat kita, sesama jamaah masjid, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, tetapi ingat, selama itu urusan pribadi, maafkan. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat, tidak disebutkan namanya, Rasul sedang berada di hadapan para sahabat di dalam masjid. Beliau menceritakan satu di antara sahabat yang kumpul itu adalah Abdullah bin Umar. Rasul mengatakan, akan datang kepadamu seorang penghuni surga. Maka para sahabat itu kemudian celangak-celinguk, ini siapa nih yang datang? Yang datang ternyata seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak populer, bukan contoh yang selebgram atau selebriti. Kemudian mereka bertanya, Rasul, inikah orangnya? Nabi mengatakan, ya, dia orangnya. Hari kedua Rasul mengatakan yang sama, akan datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Hari ketiga mengatakan hal yang sama, dan ternyata 3 hari itu laki-laki itu yang datang. Maka Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu penasaran, ini keistimewaan laki-laki ini apa? Dia datang, ya fulan, aku sedang berselisih dengan ayahku, dan aku bersumpah tidak pulang selama 3 malam. Jika engkau mengizinkan aku menginap di rumahmu, itu adalah kemuliaan bagiku. Laki-laki itu mengatakan, silahkan, engkau bisa menginap di rumahku 3 malam. 3 malam itu karena waktu bertamu. Jadi kalau bertamu itu 3 hari 3 malam. Selesai 3 hari 3 malam, selesai dia sebagai tamu, gitu ya. Dalam pengertian
tidak dituntut untuk dimuliakan, ya perlakukan biasa saja kalau lewat tiga hari 3 malam. Jadi batasannya itu 3 hari 3 malam. Kenapa? Dia ingin melihat apa yang diperbuat laki-laki itu di rumahnya. Malam pertama kok tidak ada yang istimewa. Dia tidur, kemudian menjelang subuh bangun, sholat ringan, ke masjid, balik lagi ke rumahnya, jalani kegiatan sehari-harinya. 3 hari itu dia melakukan hal yang serupa. Karena itu dia kemudian terus terang, sesungguhnya apa yang membuat aku menginap di rumahmu bukan karena perselisihanku dengan ayahku. Itu tidak terjadi. Hanya karena aku dengar Rasulullah 3 hari berturut-turut menyebutkan akan datang kepada kalian seorang penghuni surga, dan ternyata di 3 hari itu engkau yang datang. Kami konfirmasi kepada Rasul bahwa ternyata benar engkau merupakan orang penghuni surga. Dia mengatakan, seperti yang kau lihat, tidak ada sesuatu yang istimewa yang aku lakukan. Hanya saja ketika menjelang tidur, aku bebaskan setiap ketidakenakanku terhadap sesama manusia. Subhanallah. Jadi dia mikir nih, dari mulai bangun tidur, ya berhubungan dengan siapa saja, si fulan, sampai tidur lagi. Semuanya itu dimuhasabah, semuanya itu dipikirkan. Kalau ada sikap orang yang tidak mengenakan untuknya, maka dia bebaskan. Nah itu. Ternyata kemampuan membebaskan perasaan tidak enak dari orang lain terhadap dirinya, itu yang merupakan jaminan bahwa dia adalah penghuni surga. Subhanallah. Jadi wallahi man taqama li nafsi fi syai'in yu'ta ilaihi qattun. Dia ikuti karakter utama itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Hadirin rahimakumullah, yadkhulul jannata aqwamun. Akan masuk surga banyak orang. Siapa mereka? Afidatuhum ka'afidatut thair. Hati mereka itu seperti hatinya seekor burung. Bagaimana hati seekor burung? Ada nggak ahli psikologi burung gitu ya, yang bisa kemudian meneliti bagaimana mental seekor burung? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan hadis itu adalah orang-orang yang hatinya itu tidak punya rasa dendam. Karena rata-rata burung itu tidak pendendam kecuali burung gagak. Ya, jadi Allah alam, ini silahkan ini diteliti gitu ya. Kecuali burung gagak. Burung gagak itu punya rasa dendam. Jadi bisa saja ketika seekor burung gagak itu disakiti, dilempar misalnya, dia memang terbang. Tetapi wajah orang yang melemparnya dia hafal. Yang kalau dia melihat wajah itu, suatu waktu dia bisa balas dendam. Itu burung gagak. Tapi burung-burung yang lain itu tidak memiliki sifat itu. Karena itu afidatuhum ka'afidatut thair. Orang yang masuk surga itu orang yang hatinya itu seperti hatinya seekor burung. Ya, ada sifat-sifat lain yang disebutkan oleh para ulama tentang sifat burung itu adalah bertawakal kepada Allah. Karena wa man yatawakkal 'ala Allahi husna tawakkulihi, siapa yang bertawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang baik, la yarzuquhu kama yarzuqut thair. Niscaya Allah akan berikan rizki kepadanya seperti dia memberikan rizki kepada seekor burung. Yagdu himasan wa yaruhu bitana. Pagi hari dia keluar dari sarangnya dalam keadaan perut yang keroncongan, perut yang kosong. Sore hari dia kembali ke sarangnya dalam keadaan perut yang sudah buncit. Orang yang bertawakal kepada Allah juga sama dengan tawakalnya seekor burung itu. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah, jangan khawatir dengan apapun. Ya, rizki kita Allah yang nangani.
Ya, urusan kita Allah yang ngurus. Ya, tentu kita lakukan ikhtiar kita, tetapi kita sandarkan diri kita, hati kita kepada Allah. Niscaya ketika itu maka Allah yang akan ngurus, Allah yang akan ngatur setiap urusan kita. Nah, jadi Nabi itu hadirin rahimakumullah adalah Nabiyur Rahmah. Kecuali jika seseorang itu yang dilanggar itu adalah hukum-hukum Allah, baru itu Rasul itu marah. Tapi marahnya karena Allah. Yang marah karena Allah itu tidak dendam kepada orangnya, tetapi yang dia benci adalah perilakunya. Orang ngambil sendal misalnya, ya. Yang dibenci itu bukan orangnya, perilakunya yang dibenci. Boleh jadi dia melakukan itu karena dia memang tidak punya. Melihat sesuatu yang sederhana, meskipun bukan sendal terbaik misalnya. Ya, kita hidup di lingkungan kota seperti ini kan itu insya Allah tidak terjadi gitu ya. Tapi kata-kata hilang sendal itu kan selalu orang membicarakan gitu. Jadi apapun yang diperbuat oleh orang lain, ya, yang diperbuat oleh orang lain, jangan benci orangnya. Karena boleh jadi dia melakukan itu. Ada dorongan-dorongan kemanusiaannya yang membuat dia kemudian terpaksa untuk melakukan hal yang tidak sepatutnya dia perbuat. Orang yang mencuri, boleh jadi dia nyuri makanan, boleh jadi karena dia sudah tidak makan berapa hari. Boleh jadi ada orang tuanya yang dalam keadaan lapar, dia tidak mampu untuk mencari nafkah untuk orang tuanya, maka dia ambil jalan pintas. Boleh jadi karena itu Umar bin Khattab dalam kondisi paceklik itu tidak jadi memotong tangan seorang pencuri. Kenapa? Karena dia mencurinya karena lapar. Jadi yang dibenci itu bukan orangnya, tetapi yang dibenci adalah perilakunya. Ketika yang dibenci adalah perilakunya, maka didik, kasih tahu, ajak untuk melakukan kebaikan. Ketika dia ikuti, maka benar-benar dia menjadi orang dan memiliki perilaku yang terpuji, dan itu dia berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Nah, Rasul juga mengajarkan ajaran-ajaran yang humanis sekali. Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakanlah dan jangan membuat mereka lari. Mudahkanlah dan jangan membuat mereka sulit. Yang umum terjadi di masjid-masjid itu adalah problem anak. Ya, problem anak. Hadirin rahimakumullah, tidak ada anak di masjid dan membuat kita ibadah bisa khusyuk, bisa tenang karena tidak mendengar berisikan anak. Boleh jadi sesungguhnya bukan berita gembira. Boleh jadi itu adalah berita duka. Kenapa? Masjid sebesar ini, kira-kira ketika kelak beberapa tahun ke depan kita sudah tiada, ini akan ada yang nerusin enggak? Ya. Siapa yang akan nerusin masjid kita adalah anak-anak kita. Kalau anak-anak kita hari ini dibentak dan diusir dari masjid gara-gara mereka berisik, kira-kira mereka akan datang lagi ke masjid enggak? Mereka akan mengatakan masjid itu ngebetein, ya. Tidak tertarik. Tapi ketika anak bermain di masjid, sepanjang hidupnya tempat dia bermainnya adalah masjid. Tentu kata bermainnya itu berubah. Dahulu ketika kecil saya memang bermain di masjid, tapi semenjak dia mulai mengerti, semakin mengerti, dia semakin diam, semakin khusyuk, dan semakin takarrubnya kepada Allah itu lebih mantap itu. Sesuai dengan perkembangan usianya. Tapi kalau sejak kecil dia dibentak dan diusir dari masjid, dia tidak akan pernah mendatangi masjid lagi. Dan boleh jadi ketika bentakannya itu membuat dia sakit hati benar-benar,
akan membuat masjid itu sumber trauma baginya. Wal'iyadzubillah. Gitu ya. Hadirin rahimakumullah, karena itu manusiawi lah di dalam menyikapi keributan anak. Yuk, anak yang sudah memasuki usia memayyiz, usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu segera ajak ke masjid. Jangan nunggu anak berusia 7 tahun. Karena usia 7 tahun itu sekarang sudah usia yang ya sebenarnya boleh jadi itu hampir mendekati kedewasaan itu. Kedewasaan itu di zaman sekarang itu semakin maju. Anak kelas 3 itu boleh jadi itu sudah dewasa itu. Ya. Maka kembali ke ulama-ulama kita. Patokan memayyiz itu usia 5 tahun. Para ahli hadis mengatakan anak yang meriwayatkan hadis di usia 5 tahun itu diterima. Kenapa? Karena dia sudah mengerti tentang apa yang dia sampaikan dari sabda-sabda Rasulullah SAW. Dia sudah memayyiz. Kalau sudah memayyiz, ya itu adalah sudah benar-benar waktunya untuk bisa dibiasakan menjalankan apa yang biasa kita jalankan di dalam hidup ini. Kita terbiasa sholat berjamaah, ajak mereka berjamaah. Kita terbiasa melaksanakan sholat atau puasa di bulan Ramadan, ajak. Jangan sampai dia batal. Kalaupun batal, kasih toleransi. Hari pertama batal, ya silahkan minum dulu, makan dulu, habis itu ajak lagi puasa. Tidak ada masalah. Kan batal, iya, temannya juga mendidik gitu ya, untuk kemudian dia terus terbiasa. Nah, Rasul itu bijaksana. Ya, karena itu basyiru wala tunaffiru. Jangan membuat mereka lari dari agamanya ini. Nah, hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian ada ruang berbeda pendapat di dalam beragama ini. Ada ruang. Nabi mengatakan la yusalliyanna ahadun minkum illa fi al-'asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun di antara kamu yang melaksanakan asar kecuali di Bani Quraidah. Perintahnya itu jelas. Jangan ada yang sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Para sahabat ketika melakukan perjalanan itu sudah masuk waktu sholat asar. Maka terjadi perbedaan. Sebagian di antara mereka perintahnya juga tidak boleh ada orang yang sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Yang lain mengatakan Rasul itu memerintahkan kita berjalan cepat supaya masih memungkinkan melakukan sholat asar ketika kita sampai di Bani Quraidah. Tapi mari kita gabungkan dua keutamaan itu. Keutamaan kita berjalan cepat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, keutamaan untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Maka sholatlah mereka ketika memulai masuk sholat asar itu, untuk kemudian mereka terus berjalan dengan cepat dan pada akhirnya mereka sampai di Bani Quraidah itu dalam waktu yang bersamaan. Maka disampaikanlah oleh mereka ke hadapan Rasulullah tentang perbedaannya. Rasul tersenyum, tidak menyalahkan salah satu pihak pun. Itu artinya apa? Iya, memang nas itu ada. Ada fiqhun nas, apa yang bisa kita pahami dari nas itu fiqhun nas. Tetapi ada persoalan-persoalan lain, hubungan antara satu nas, satu ayat atau hadis dengan ayat lain atau dengan hadis lain. Ada perbincangan para ulama tentang ilat, mengapa hukum itu ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Maka ketika ilat-ilat itu dibicarakan, maka menjadi kontekstual. Sehingga ada penalaran di dalam persoalan agama ini. Itulah sebabnya sumber hukum di dalam Islam itu bukannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Tetapi di situ juga ada ijma', ada qiyas, ada istihsan, ada istishab, ada masolih mursalah, ada saddud dari'ah dan lain sebagainya. Itu semua adalah berkaitan dengan soal penalaran. Bagaimana agama ini tidak jumud, hanya terpaku pada bunyi teks baik Al-Quran maupun sunnahnya.
Meskipun tentu bahwa itu adalah menjadi patokan di dalam cara kita memahami tentang agama ini. Tetapi selalu ada ruang beda pendapat di dalam beragama, kecuali tentu dalam hal-hal bersifat tawabit, bersifat tetap yang didasarkan atas dalil yang mutlak, yang kebenarannya bersifat mutawatir seperti ayat-ayat Al-Quran, dan makna yang dikandungnya adalah makna yang makna yang tunggal, tidak dimungkinkan terjadinya makna ganda dari setiap ayat-ayat atau nas itu. Ya. Kemudian tidak memaksakan perkara sunnah kepada orang lain. Ada ahkam taklifiyah. Ada ahkam taklifiyah. Hukum-hukum taklifi ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ada wajib, ada sunnah. Sama-sama itu dituntut. Yang wajib dituntut dan berdosa ketika meninggalkannya, yang sunnah dituntut tapi tidak berdosa ketika seseorang meninggalkannya. Para ulama membicarakan persoalan ini. Umar bin Khattab dalam suatu Jumat dia berkhutbah dan membaca surat An-Nahl lewat atau membaca ayat saja. Maka Umar kemudian turun dari mimbarnya melaksanakan sujud tilawah, diikuti oleh para sahabat sama-sama melakukan sujud tilawah. Jumat berikutnya membaca ayat yang sama, tapi Umar tetap diam di atas mimbarnya dan tidak melakukan sujud tilawah. Beliau mengatakan, saya sengaja tidak turun untuk sujud tilawah. Ini adalah perkara sunnah. Siapa yang mau sujud tilawah, lakukanlah. Siapa yang tidak mau sujud tilawah, dia tidak berdosa karena tidak melakukan perkara yang sunnah. Jadi hal-hal yang sunnah itu memang dituntut. Tetapi jangan sampai melakukannya itu membuat hubungan kita dengan sesama manusia itu menjadi renggang. Itu adalah pilihan. Pilihan utamanya melakukan. Tetapi yang tidak melakukan, dia tidak berdosa karena tidak melakukannya. Mudah-mudahan ini bisa direnungkan perkara ini. Ya. Nah, kemudian ya, bagaimana cara istiqomah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Cara istiqomah itu, ya, sesungguhnya agama ini mudah. Tidak seorang pun yang mempersulit agama kecuali akan kalah sendirinya. Maka bersikap bijaksana, mendekatlah pada kebenaran, berilah kabar gembira, dan mintalah pertolongan dengan mempergunakan waktu pagi, setelah duhur, dan sebagian dari malam hari. Nah, ini poinnya. Jadi kalau kita ingin istiqomah di dalam menjalankan agama ini, maka lakukanlah amal-amal di 3 waktu utama ini. Di pagi hari kita sholat berjamaah di masjid seperti yang kita lakukan ini. Keikutsertaan kita dalam sholat berjamaah subuh itu akan memberikan jaminan nih sepanjang hari kita akan punya energi besar itu di dalam melaksanakan urusan agama dan urusan dunia kita. Beda kalau orang bangunnya kebablasan. Coba karena misalnya urusan pekerjaan kemudian membuat kita baru tidur sudah larut malam. Ya. Kemudian bangun-bangun ternyata udah terang. Kira-kira apa yang terasa dalam diri kita? Mata saja itu seperti bengkak. Bener enggak? Dan itu baru pulih barangkali itu jam 9, jam 10. Ya. Dan akan terasa kok tidak terasa tidak fit, tidak energik. Kenapa itu? Ya, hadis-hadis Rasulullah berkenan dengan itu banyak sekali. Sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang menjaga diri kita tadi malam ini ikut sholat subuh bersama kita. Malaikat yang akan menjaga kita di siang hari sudah turun dan ikut sholat subuh bersama kita. Mereka sholat subuh dan mereka tidak pernah ketinggalan sholat subuhnya. Seandainya kita tidak sholat subuh, mungkin mereka celengak-celinguk. Ini orang yang akan saya jaga di mana orangnya? Jangan-jangan masih tidur ini. Gitu. Zikir di pagi hari, zikir pagi
itu akan mendatangkan energi besar. Karena itu maka pergunakan ini, ya. Setelah zuhur, ini adalah waktu. Boleh jadi yang kita atau yang dituntut dari kita dari waktu setelah zuhur itu adalah kailulah, istirahat sejenak. Jika itu memungkinkan. Kecuali kalau kita ada di kantor, ya di kantor, ya kerja dari kantor, kemudian kita tidur setelah sholat duhur, ya orang lain kemudian bisa komplain. Tetapi ketika di rumah, ya 10 menit istirahat itu akan mendatangkan energi besar itu. Dan di malam hari tentu saja, khususnya adalah qiyamul lail. Kalau kita bisa optimalkan 3 hari ini atau 3 waktu ini, maka akan membuat insya Allah beragama kita itu istiqomah insya Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, atur napas panjang di dalam beribadah. Jangan sampai karena semangatnya kebablasan. Qiyamnya, ya, itu dia bangun dari pukul 2. Dia dari pukul 2 sampai subuh dia berdiri untuk melaksanakan sholat panjang sekali. Tapi habis itu dia cuti qiyamul lail selama 3 tahun. Mana yang paling baik? Ya, qiyam 2 rakaat tetapi terus berusaha untuk istiqomah setiap malam dia bangun, atau dia qiyam 2 jam untuk kemudian dia cuti 2 atau 3 bulan. Yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa in qalla. Yang paling dawam, yang paling kontinu meskipun sedikit. Abdullah ditanya oleh Rasulullah, apakah benar kabar bahwa engkau selalu mendirikan sholat di malam hari dan puasa di siang harinya? Abdullah menjawab, benar, aku melakukannya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, jangan engkau lakukan, nanti matamu letih dan jiwamu lemah. Sesungguhnya dirimu punya hak, keluargamu punya hak, maka berpuasa dan berbukalah, bangun untuk sholat di malam hari dan tidurlah. Nah ini, riwayat semacam ini banyak. Abu Dzar dinasehati oleh Salman Al-Farisi seperti ini. Utsman bin Mad'un dinasehati oleh Rasulullah dengan nasihat seperti ini. Jadi yang penting adalah kelanggengan amal itu, meskipun itu sedikit. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, ini mohon maaf, ini ternyata agak panjang nih. Sampai jam berapa kita? Suruh ya. Baik. Nah, hadirin rahimakumullah, saya skip ya persoalan-persoalan yang berhubungan dengan persoalan agama ya. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW itu teladan dalam berbangsa dan bernegara ya. Pertama, Rasulullah menyontohkan kepada kita itu menjadi tetangga yang baik, termasuk dengan seorang yang non-muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari, Anas bin Malik menceritakan seorang anak Yahudi meladeni Nabi. Jadi dia yang meladeni Nabi, itu artinya Nabi punya hubungan yang baik dengan anak itu, dengan keluarga itu, meskipun seorang Yahudi. Lalu anak itu jatuh sakit. Maka Nabi SAW kemudian menjenguknya. Beliau duduk di samping kepala anak itu dan bersabda, berislamlah, aslim. Anak itu menoleh ayahnya yang ada di dekatnya, dan ayahnya berkata, ikutilah Abul Qasim. Nah, jadi ini berarti Nabi itu sebenarnya sudah sangat dekat dengan keluarga itu. Karena itu, ya, kedekatan seseorang ketika dia bertetangga, terlepas dari apapun agama yang dianutnya, akan membuat kita yang muslim ketika kita tampil dengan akhlak yang terpuji, itu akan menjadi miniatur dari Islam itu. Akan membuat kemudian orang bisa menangkap, oh ternyata Islam itu indah. Seperti keindahan sosok tetangga yang muslim itu. Rasul itu begitu. Anak itu pun masuk Islam. Nabi keluar dari rumah anak itu dengan berujar, alhamdulillah, aku telah menyelamatkannya dari api neraka. Jadi poinnya adalah dia bertetangga dengan baik dengan sesama non-muslim. Kemudian saling menghormati.
Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa ada seseorang atau jenazah Yahudi dibawa. Lalu Nabi berdiri. Para sahabat ketika itu mengatakan, wahai Rasulullah, dia adalah jenazah Yahudi. Nabi berkata, jika melihat jenazah, berdirilah. Maksudnya adalah siapapun jenazah itu, maka berdirilah. Berikan penghormatan. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, bukankah dia juga manusia? Jadi, ini adalah saling menghormati. Dimanapun, keragaman itu pasti terjadi. Karena kebinekaan itu adalah sunnatullah. Karena itu, maka menghormati, menghargai orang lain adalah tuntutan di dalam agama selama mereka itu tidak memerangi agama dan umat ini karena agamanya. Nah, itu. Kemudian agama itu dijadikan sebagai paradigma kekuasaan. Nah, ini adalah contoh yang sesungguhnya harus direfleksikan oleh para pejabat kita. Umar bin Abdul Aziz, meskipun ini ceritanya dari Umar bin Abdul Aziz, tetapi kita tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz itu seringkali disebut sebagai khalifah Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang kelima. Dan dalam waktu kurang dari 3 tahun, Umar bin Abdul Aziz itu mampu membalikkan keadaan. Dari carut marut menjadi penuh keteraturan. Dari ekonomi yang ambruk, itu kemudian memiliki ekonomi yang maju dan berdaya. Dan ternyata rahasianya adalah karena nasihat-nasihat yang beliau dapatkan dari para ulama ketika itu. Salim bin Abdullah, ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, dia kemudian memanggil mereka. Satu-satu kemudian mereka menyampaikan nasihatnya kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan, jika engkau ingin selamat dari azab Allah, berpuasalah di dunia. Atau berpuasalah dari dunia. Berbukalah darinya kelak ketika kematian sudah menjemputmu. Jadi Umar bin Abdul Aziz puasa dari dunia itu. Bukan menjadikan kekuasaan itu sebagai aji mumpung berkuasa. Kalau mumpung berkuasa dan nasib itu tidak mujur, boleh jadi hanya karena 5 tahun berkuasa, pada akhirnya dia berpindah rumah. Ya, dari rumah aslinya menuju rumah yang selalu dijaga, alias rumah prodeo. Ya. Umar bin Abdul Aziz suatu hari dia mengatakan, aku ingin makan apel. Kayaknya apel itu harum dan rasanya itu enak. Bayangkan, ini Amirul Mukminin yang telah membentuk suatu negara itu menjadi negara yang maju. Dia ingin makan apel. Ada keponakannya ketika itu mengirim apel karena tahu Umar bin Abdul Aziz ingin makan apel. Maka kemudian Umar mengatakan, ini dari siapa? Dari fulan. Itu adalah bagian dari keluarganya. Maka pesuruh itu kemudian disuruh kembali oleh Umar bin Abdul Aziz. Bawa kembali apel ini. Sampaikan, sudah aku terima dan jazakumullahu khairan. Beliau mengembalikan apel itu. Ulama yang ketika itu mendampingi Umar bin Abdul Aziz, saya lupa namanya, beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Rasul itu menerima hadiah meskipun beliau tidak menerima sedekah. Beliau mengatakan, pemberian kepada Rasul itu hadiah, benar hadiah. Tetapi ketika hadiah itu diberikan kepadaku, dia sesungguhnya menginginkan sesuatu dari jabatan-jabatan yang bisa aku berikan kepadanya. Maka dia kemudian mengembalikan itu. Bayangkan, hanya sekedar apel, berapa sih harga apel? Tapi begitu Umar bin Abdul Aziz itu puasa dari dunia, sampai segitunya pemberian yang sebenarnya tidak seberapa menurut kebanyakan orang, beliau anggap bahwa itu adalah riswah, ya, bahwa itu adalah suap, bahwa itu adalah sesuatu yang tidak patut. Itu kemudian beliau terima. Dan banyak sekali nasihat-nasihat yang membuat kemudian agama menjadi pedoman di dalam kehidupan bernegara
bagi Umar bin Abdul Aziz. Dan yang kemudian lihat substansi masalah, ya. Seringkali kerumitan berbangsa dan bernegara itu adalah karena saklek pada suatu istilah. Para pendiri negeri kita, ulama-ulama yang telah berperan pada kemerdekaan negeri kita, berbincang, ya, di dalam rapat-rapat konstituantenya, dan terjadi perbincangan apakah negara Islam atau negara bangsa. Maka kemudian negara bangsa itu diputuskan, ulama-ulama kita kemudian ikut. Terjadi perbincangan tentang Piagam Jakarta, tapi kemudian ulama-ulama kita juga tanazul. Nah, hadirin rahimakumullah, bukan berarti bahwa itu adalah sesuatu yang ideal, tetapi ingat bahwa pada akhirnya negeri ini adalah sudah merupakan negeri yang merupakan rumah kita. NKRI ini adalah rumah bersama kita. Karena itu maka negeri ini diperjuangkan, dan puluhan ribu darah umat Islam, para santri dan ulama yang telah mengucur menjadi mahar bagi berdirinya negeri ini. Mari kita rawat negeri yang kita cintai ini. Kita perjuangkan apa yang menjadi aspirasi kita sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di negeri kita. Suatu hari Rasulullah itu negosiasi dengan Suhail ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Sudah disepakati poin-poin atau syarat-syarat perjanjian itu. Maka kemudian Nabi meminta Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan perjanjian Hudaybiyah itu. Maka Ali diperintahkan oleh Rasul untuk memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Suhail berkata, Ar-Rahman, aku tahu. Ya, aku tidak tahu. Maksudnya adalah mereka tidak mengerti tentang sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim itu, meskipun mereka tahu nama Allah itu. Tapi tuliskanlah Bismikallahumma, ya, dengan namamu ya Allah, gitu ya. Nah, para sahabat kemudian protes. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tulislah Bismikallahumma. Jadi beliau tidak menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi kemudian menuliskan Bismikallahumma. Lalu Nabi SAW ya menuliskan hada min Muhammad Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah. Suhail mengatakan, kalau kami terima engkau utusan Allah, maka tidak akan pernah terjadi peperangan di antara kita. Justru itu semua karena kami tidak menerima status engkau sebagai utusan Allah. Tulislah hada min Muhammad bin Abdullah. Maka kemudian Rasul itu menulis Muhammad bin Abdullah sebagai pengganti dari Muhammad Rasulullah. Jadi ini contoh bagaimana sebenarnya kita menjalani kehidupan ini tidak harus formalistik. Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Bismikallahumma dengan Bismillahirrahmanirrahim yang dirujuk juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kita tetap harus perjuangkan aspirasi umat ini, tetapi tidak selalu harus mengatasnamakan ya dengan nama-nama yang formal di dalam agama kita, ya. Barangkali kata-kata khilafah ya itu adalah contoh dari formalistik, ya. Nah, sangat mungkin bahwa yang penting adalah agama kita itu tersalurkan aspirasinya dan kemudian menjelma nilai-nilai itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, akhlak itu adalah solusi dari segala kerumitan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dan itu tentu saja melekat di dalam diri Rasulullah, sehingga Rasul itu disebut innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu Nabi Muhammad sungguh ada di dalam agama yang agung. Umar bin Al-Khattab sebagai Amirul Mukminin, beliau mengangkat seorang laki-laki dari Bani Asad untuk mengisi suatu jabatan. Kemudian sumpah jabatan itu sudah dilakukan resmi. Laki-laki dari Bani Asad itu menjadi seorang pejabat. Kemudian Umar mendatangi keluarganya. Anaknya itu dicium oleh Umar bin Khattab. Tentu bukan anak perempuan yang gede, ya. Ada seorang anak laki-laki
Karena sayangnya Umar terhadap anak itu, maka anak itu dicium oleh Umar bin Al-Khattab. Tapi laki-laki itu protes karena dia tidak pernah melakukannya. Apakah engkau mencium anak ini? Aku tidak pernah mencium seorang anak pun, kata laki-laki dari Bani Asad itu. Umar kemudian menatap laki-laki itu dan berkata, berarti engkau tidak memiliki kasih sayang kepada manusia. Bagaimana engkau punya kasih sayang kepada orang lain kalau untuk anak sendiri saja tidak pernah engkau cium? Kembalikanlah sumpah jabatan kami. Engkau tidak akan bekerja untukku, untuk pekerjaan apapun selamanya. Bayangkan ini. Ini adalah moralitas individu sebenarnya, bukan moralitas publik. Tetapi moralitas publik itu ditentukan oleh moralitas individu. Dan ini yang membuat atau menjadi rahasia mengapa kekuasaan Umar bin Al-Khattab itu sedemikian rupa. Ya. Wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Persia, oleh Romawi, semuanya jatuh ke tangan pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Mengapa? Boleh jadi karena persoalan moral ini adalah persoalan yang paling dasar dan itu yang menjadi patokan utama. Karena itu tidak ada orang yang tidak punya akhlak yang kemudian menjabat dengan jabatan apapun pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Seandainya para pejabat kita ini adalah pejabat yang memiliki akhlakul karimah semuanya, betapa indah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dan kita berharap mudah-mudahan ya penguatan pendidikan karakter yang kemudian digulirkan sejak lama di sekolah-sekolah atau di dalam sistem pendidikan kita kelak pada waktunya melahirkan para pejabat yang memiliki akhlak yang terpuji insya Allah. Hadirin rahimakumullah, ya sekali lagi bahwa memang topik tentang teladan Rasul di dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara ini cukup besar gitu ya. Mohon maaf ya kalau apa yang saya sampaikan kepanjangan ya. Itu saja ya, saya kembalikan ke moderator, falyatafaddal masykur. Ya. Terima kasih Pak Ustaz atas terus yang disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin satu atau dua pertanyaan dari jemaah. Kalau tidak ada yang mewakili. Ayo Pak. Ya Mas Diki, ini generasi muda kita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, ini seputar moderasi dalam beragama. Yang saya sadari realitasnya di zaman ini banyak orang menyebarkan isu tentang moderasi dalam beragama. Dan juga yang saya perhatikan, yang ingin saya tanyakan adalah apakah moderasi dalam beragama itu menyesuaikan, mengadaptasi, atau dilakukan improvisasi terhadap kebudayaan lokal yang terjadi, yang terdapat di setiap tempat dan waktu. Maksud saya, Islam yang semurni-murninya itu kan berasal dari Arab, Ustaz. Lalu kemudian mulai menyebar ke berbagai daerah dengan perkembangan waktu dan tempat. Maka di situ ada kalanya kemurnian Islam yang pada aslinya berasal dari Arab itu tidak bisa direlevansikan di setiap tempat yang punya kebudayaan dan keberagaman yang sangat berbeda, Ustaz. Lalu kemudian kita akhirnya melakukan improvisasi terhadap implementasi hukum syariah. Seperti kita melakukan improvisasi dengan merumuskan dasar-dasar negara seperti Pancasila yang sebenarnya tidak ada asalnya. Lalu saya dari situ mengambil kesimpulan apakah saat ini kita dihadapkan dengan dua simpangan jalan. Yang pertama, mengembalikan Islam kepada kemurnian asalnya dengan resiko tidak relevan dengan apa yang terjadi pada waktu dan zaman, waktu dan tempat itu. Lalu yang kedua, kita melakukan improvisasi, kita melakukan moderasi terhadap kemurnian Islam yang sudah ada dengan kondisi yang berlaku di tempat itu. Tetapi dengan resiko
tidak ada jaminan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah suatu kebenaran. Itu kembali kepada ijtihad para ulama dan umaro gitu Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz soal itu? Syukran. Baik, ya. Langsung ya. Baik ya. Terima kasih, ini pertanyaannya berkelas ya. Yang disebut dengan moderasi beragama itu adalah menjalankan agama sebagaimana ajarannya yang otentik. Nah, itu moderasi ya. Karena karakter dari Islam itu adalah moderasinya. Itu karakter otentik dari Islam itu adalah karakternya yang moderat ya. Nah, persoalan kemudian ketika agama ini berkaitan dengan soal tradisi ya. Bagaimana pandangan Islam tentang penerimaan terhadap tradisi. Nah, itu yang tadi disampaikan ya. Nah, tradisi itu disebut di dalam terminologi para ulama kita terkadang disebut dengan al-adah, kebiasaan, terkadang disebut dengan al-'urf ya. Karena itu 'urf atau adat itu adalah tradisi itu. 'Urf atau adat itu dibagi dua. Ada al-'urfu at-thayyib ya, tradisi yang baik, ada al-'urfu al-fasid, tradisi yang buruk. Nah, al-'urfu al-fasid at-thayyib adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama meskipun bentuknya berbeda. Ya. Kita punya tradisi pakai baju batik misalnya. Ya, memang baju batik kan tidak pernah dipakai oleh orang Arab. Tapi pertanyaannya adalah, memangnya baju batik bertentangan dengan pakaian karakter pakaian di dalam Islam? Ya, boleh jadi tidak ada yang dilanggar di situ. Ya. Karena itu maka memakai batik itu tidak ada masalah, gitu ya. Itu contoh sederhana, ya, contoh paling sederhana tentang suatu tradisi. Nah, ketika tradisi-tradisi itu adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, boleh jadi kemudian dipertimbangkan sebagai salah satu dari dasar atau landasan ya mempertimbangkan suatu hukum. Karena itu disebut dengan al-adatu muhakkamah. Adat itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Transaksi jual beli itu kan harus ada akad. Akad itu dari seorang pembeli dengan seorang penjual. Seorang pembeli mengatakan, saya terima barangnya, saya bayar uangnya, ya dan biadin, ya, dari tangan ke tangan. Tapi kita sekarang belanja kan tidak pernah mengatakan, saya terima barangnya, saya serahkan uangnya. Ya, kasir itu kemudian menghitung berapa harga barang yang kita ambil, kemudian kita bayar harganya itu, dan tidak ada itu transaksi verbal atas jual beli yang kita lakukan. Apakah itu membuat jual beli kita itu menjadi tidak sah? Tidak, karena itu adalah tradisi gitu ya. Tradisi kita sudah terpenuhi. Transaksi jual beli itu meskipun tidak secara verbal terucapkan akadnya itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan adat. Itu adalah adat yang baik, dan itu kemudian dibolehkan di dalam agama, sehingga apa yang dibahas oleh para ulama di bidang fikih itu tidak selalu harus seluruhnya itu bisa terpenuhi ketika kita melakukan transaksi jual beli kita. Nah, persoalan kemudian ya, ketika tradisi itu adalah tradisi yang bertentangan dengan hukum-hukum di dalam agama kita. Ketika tradisi itu bertentangan dengan hukum-hukum di dalam agama kita, maka masuk dalam kategori al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang baik diperintahkan untuk dilakukan, yang mungkar dilarang untuk dilakukan. Tetapi dengan cara-cara yang bijaksana, gitu ya. Cara-cara yang bijaksana, ketika suatu kemunkaran itu dirubah, itu dengan cara-cara yang bijaksana yang memungkinkan tidak terjadi kemunkaran yang jauh lebih besar daripada kemungkaran yang terjadi. Itu adalah fikih nahyil munkar, fikih tentang melarang suatu kemunkaran.
Jadi yang tidak boleh itu adalah kemunkaran dirubah, tetapi dengan cara-cara yang bisa mendatangkan kemunkaran yang jauh lebih besar. Ya, Rasulullah berbicara dengan Aisyah berkenaan dengan pikiran untuk mengembalikan Ka'bah itu di atas pondasi yang telah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena tidak utuh Ka'bah itu ada di atas keseluruhan pondasi yang pernah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah sebabnya ada yang disebut dengan Hijr Ismail. Ketika kita melakukan tawaf, kita jangan memasuki atau jangan melewati Hijr Ismail itu, karena itu adalah bagian dari Ka'bah, gitu ya. Jadi ada bagian dari Ka'bah tetapi tidak masuk ke dalam bangunan. Rasul punya pikiran untuk mengembalikan bangunan Ka'bah itu pada atas pondasi yang telah dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Tetapi merubah-rubah Ka'bah itu adalah sesuatu yang besar. Dan beliau mengatakan seandainya jarak dengan kemusyrikan itu tidak begitu dekat seperti ini, niscaya akan aku bangun kembali Ka'bah itu di atas pondasi Ibrahim alaihissalam. Tetapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Dikhawatirkan dengan persoalan itu akan membuat orang-orang Islam itu keluar kembali dari Islamnya, karena dianggap Ka'bah itu adalah memiliki kesucian yang tidak boleh kemudian seenak hati itu dirubah-rubah. Dan ini adalah psikologi massa yang sudah terbentuk dari generasi ke generasi. Dan karena itu Rasul biarkan Ka'bah itu yang sampai sekarang itu tetap seperti yang kita saksikan saat ini, gitu ya. Tidak jadi itu dilakukan inkarul munkar oleh Rasulullah SAW. Boleh jadi apa yang menjadi tradisi itu menjadi sedemikian besar sehingga umat Islam itu sekedar harus tahu itu adalah perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh orang mukmin, ya. Tetapi boleh jadi ada ruang untuk intervensi di situ sehingga diluruskan, substansinya tidak jadi bertentangan dengan ajaran agama kita. Para ulama yang telah mendakwahkan agama ini, Wali Songo misalnya, ya, Sunan Kalijaga itu dikenal dengan ulama yang berdakwahnya itu dengan pendekatan wayang. Kenapa? Karena tradisi budaya ketika itu wayang itu sudah merupakan tradisi yang luar biasa. Maka beliau gunakan itu sebagai sarana media berdakwah. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan modifikasi, ya. Jadi cerita jimat Kalimusada, gitu ya. Apa jimat Kalimusada? Jimat 2 kalimat syahadat, ya. 2 kalimat syahadat itu menjadi topik kisah atau skenario utamanya. Karena itu maka wayang itu dijadikan sebagai sarana berdakwah. Yang dibicarakan adalah 2 kalimat syahadat. Konon kemudian melahirkan tokoh-tokoh, ada yang disebut dengan Semar, gitu ya. Saya tidak tahu benar atau tidak ini. Kalau jimat Kalimusada saya begitu yakin, gitu ya. Semar. Kenapa Semar? Karena Semar itu adalah simar. Jadi mismar, paku, gitu ya. Bahwa jimat Kalimusada itu harus benar-benar terpatri di dalam diri seorang mukmin, sehingga mirip ketika sesuatu itu dipakukan, misalnya, gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh pendekatan-pendekatan yang bisa membuat tradisi yang bertentangan dengan agama itu kemudian dimodifikasi, ya, tidak kemudian budayanya tetap, tetapi substansinya tidak kemudian bertentangan dengan ajaran agama kita. Inilah yang diperlukan, kreativitas seperti inilah yang diperlukan di dalam proses, ya, akulturasi di dalam kehidupan beragama di negeri kita, dan pada akhirnya itu kemudian antara budaya dengan agama itu akan berjalan seiring, gitu ya. Jadi menurut saya pendekatannya jangan pendekatan yang frontal, gitu ya. Karena tadi, gitu ya, seringkali persoalan yang sesungguhnya itu bisa diselesaikan lewat pendekatan substansi, ya. Mirip dengan tadi Rasulullah SAW
ya memberikan toleransi ketika Bismillahirrahmanirrahim tidak boleh dituliskan dan yang dituliskan adalah Bismikallahumma. Ya, Muhammad Rasulullah tidak diterima untuk dituliskan, tetapi yang dituliskan adalah Muhammad bin Abdullah misalnya. Itu adalah persoalan-persoalan yang bersifat substantif tentang dakwah di dalam agama ini, dan itu yang penting untuk ditiru oleh kita. Wallahu alam, gitu ya. Satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, nanti kita lanjut di sesi. Baik ya. Baik ya, hadirin rahimakumullah, ya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.